Harta karun Sunan Gunung Jati. Di balik kemasyhuran Sunan Gunung Jati sebagai penyebar agama dan pemimpin bijak, terselip sebuah misteri yang menantang imajinasi dan penasaran kita. Konon, di antara jejak langkahnya yang teduh, tersembunyi harta karun yang tak ternilai harganya. Namun, apakah harta karun itu hanyalah khayalan semata? Ataukah benar-benar tersimpan di suatu tempat, menunggu penemunya? Mari kita merajut benang merah dari legenda ini, menjelajahi sejarah yang terkubur dan misteri yang belum terpecahkan. Sambutlah petualangan yang memikat, karena di dalamnya mungkin terdapat rahasia yang mengubah segalanya. Selamat datang dalam perjalanan menuju harta karun Sunan Gunung Jati, di mana setiap langkah adalah sebuah teka-teki yang menantang. Sejarah singkat tentang Sunan Gunung Jati sebagai tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Sunan Gunung Jati, atau yang juga dikenal sebagai Syarif Hidayatullah, adalah salah satu dari 9 wali yang dianggap sebagai penyebar Islam di Pulau Jawa pada masa kerajaan Islam Nusantara. Beliau lahir di Cirebon pada tahun 1448 Masehi dari pasangan Maulana Akbar, Sunan Ampel, dan Nyai Rara Santang. Keturunan langsung Nabi Muhammad dari garis keturunan Ali dan Fatimah ini memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Pada awalnya, Sunan Gunung Jati lebih dikenal sebagai seorang ulama dan sufi yang memiliki kedekatan dengan kerajaan Demak. Beliau memainkan peran strategis dalam memperkuat Islam di wilayah Jawa Barat, terutama di daerah sekitar Cirebon. Sunan Gunung Jati dikenal karena kemampuannya dalam berdakwah dengan pendekatan yang lembut dan bijaksana, yang membuatnya memperoleh banyak pengikut. Salah satu sumbangsihnya yang paling terkenal adalah pendirian Keraton Kasepuhan di Cirebon pada tahun 1442 Masehi, yang menjadi pusat kekuasaan Islam di Jawa Barat. Selain sebagai seorang ulama dan pemimpin agama, Sunan Gunung Jati juga dikenal sebagai tokoh yang berperan dalam bidang politik dan sosial. Beliau berhasil membentuk suatu kekuatan politik yang kuat di wilayahnya, yang membantu mengukuhkan posisi Islam di tengah masyarakat Jawa yang masih diwarnai oleh kepercayaan animisme dan Hindu-Buddha. Sebagai tokoh yang sangat dihormati dan diakui kebijaksanaannya, Sunan Gunung Jati meninggal pada tahun 1568 Masehi, tetapi warisannya dalam bentuk ajaran Islam yang damai dan toleran terus hidup dalam sejarah dan budaya Jawa hingga saat ini. Sumber-sumber awal legenda harta karun Sunan Gunung Jati. Legenda harta karun Sunan Gunung Jati terbentuk dari beragam sumber yang mencakup tradisi lisan, teks-teks klasik, serta cerita-cerita rakyat yang tersebar di masyarakat Jawa. Beberapa sumber utama yang menjadi dasar bagi legenda ini antara lain: 1. Manuskrip dan naskah klasik. Beberapa manuskrip klasik, seperti babad, sejarah, dan hikayat, cerita epik, mengandung cerita-cerita tentang Sunan Gunung Jati dan kemungkinan adanya harta karun yang disembunyikannya. Meskipun seringkali penuh dengan unsur-unsur mitos dan legenda, manuskrip-manuskrip ini tetap menjadi sumber utama untuk memahami asal-usul legenda harta karun. 2. Cerita rakyat dan tradisi lisan. Legenda tentang harta karun Sunan Gunung Jati juga tersebar luas melalui cerita-cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lisan. Setiap daerah memiliki versi dan interpretasi yang berbeda-beda, tetapi inti cerita tentang harta karun yang disembunyikan oleh Sunan Gunung Jati tetap menjadi fokus utama. 3. Penelitian sejarah dan arkeologi. Meskipun legenda ini umumnya dianggap sebagai cerita fiksi, beberapa penelitian sejarah dan arkeologi telah dilakukan untuk mencari bukti konkret tentang keberadaan harta karun Sunan Gunung Jati. Penelitian ini mencakup eksplorasi situs-situs bersejarah dan analisis terhadap naskah-naskah kuno untuk melacak jejak sejarah yang mungkin terkait dengan legenda ini. Dari sumber-sumber tersebutlah, legenda harta karun Sunan Gunung Jati terus hidup dan berkembang dalam budaya dan imajinasi masyarakat Jawa dan Indonesia secara luas. Harta karun Sunan Gunung Jati menjadi salah satu cerita yang memikat karena konon berisi berbagai macam barang berharga yang diperoleh atau diwarisi oleh Sunan Gunung Jati selama hidupnya. Meskipun tidak ada bukti konkret tentang keberadaan atau isinya, cerita-cerita yang berkembang secara tradisional memberikan gambaran tentang apa yang mungkin ada di dalamnya. Berikut adalah deskripsi umum mengenai barang-barang yang konon menjadi bagian dari harta karun Sunan Gunung Jati. 1. Emas dan perak.
emas dan perak menjadi bahan logam berharga yang diyakini menjadi bagian utama dari harta karun Sunan Gunung Jati. Bentuknya mungkin beragam, mulai dari koin, perhiasan, hingga batangan logam murni. 2. Permata. Permata seperti berlian, zamrud, rubi, dan safir juga sering disebut-sebut sebagai bagian dari harta karun ini. Konon, Sunan Gunung Jati memiliki koleksi permata yang indah dan langka, yang diwariskan dari generasi ke generasi. 3. Benda-benda keramat. Selain barang-barang berharga, harta karun Sunan Gunung Jati juga dikaitkan dengan benda-benda keramat atau suci yang memiliki kekuatan mistis. Ini mungkin termasuk gelangga, benda pusaka, keris-keris bersejarah, atau bahkan artefak arkeologis yang memiliki nilai spiritual dan historis. 4. Karya seni dan koleksi budaya. Sebagai seorang pemimpin dan tokoh agama yang dihormati, Sunan Gunung Jati juga diyakini memiliki koleksi seni dan budaya yang berharga. Ini mungkin termasuk lukisan-lukisan klasik, ukiran kayu, tekstil berharga, dan artefak seni lainnya yang menjadi simbol kemakmuran dan kearifan spiritual. 5. Dokumen dan manuskrip bersejarah. Harta karun Sunan Gunung Jati juga bisa mencakup dokumen-dokumen bersejarah, manuskrip-manuskrip kuno, atau tulisan-tulisan penting yang berkaitan dengan sejarah dan ajaran Islam di Jawa. Ini bisa menjadi sumber pengetahuan yang berharga tentang masa lalu dan warisan intelektual Sunan Gunung Jati. Beragam lokasi yang dikatakan menjadi tempat penyimpanan harta karun Sunan Gunung Jati. 1. Gunung Ciremai, Gunung Jati. Salah satu tempat yang sering dikaitkan dengan penyimpanan harta karun Sunan Gunung Jati adalah Gunung Ciremai, Gunung Jati, di Jawa Barat. Konon, gua-gua di kaki gunung ini menjadi tempat di mana Sunan Gunung Jati menyimpan harta karunnya. Mitosnya adalah bahwa Gunung Ciremai dianggap sebagai tempat yang disucikan oleh Sunan Gunung Jati, sehingga gua-gua di kaki gunung ini diyakini menjadi tempat penyimpanan harta karun. Keunikan dari lokasi ini adalah adanya cerita tentang penjagaan gaib yang menjaga harta karun tersebut, serta adanya rintangan-rintangan mistis yang harus dihadapi oleh para pencari harta karun. 2. Keraton Kasepuhan, Cirebon. Sebagai tempat berdirinya Keraton Kasepuhan di Cirebon yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati, keraton ini seringkali dihubungkan dengan keberadaan harta karun. Beberapa bagian keraton bahkan diyakini memiliki rahasia atau ruang rahasia tempat harta karun disembunyikan. Legenda mengatakan bahwa Keraton Kasepuhan memiliki ruang rahasia atau tersembunyi di dalamnya yang menjadi tempat penyimpanan harta karun Sunan Gunung Jati. Keunikan dari lokasi ini adalah adanya teka-teki atau petunjuk terselubung yang harus dipecahkan untuk menemukan akses ke ruang tersebut. 3. Pantai Kejawanan, Cirebon. Legenda lokal di Cirebon juga menyebutkan bahwa harta karun Sunan Gunung Jati disembunyikan di sekitar Pantai Kejawanan. Cerita-cerita ini menambah misteri dan minat pencarian terhadap harta karun di area tersebut. Mitosnya adalah bahwa harta karun Sunan Gunung Jati disembunyikan di sekitar Pantai Kejawanan, tetapi hanya bisa ditemukan oleh orang-orang yang memiliki hati yang bersih dan niat yang baik. Keunikan dari lokasi ini adalah adanya cerita-cerita tentang makhluk-makhluk gaib yang menjaga harta karun tersebut, serta petunjuk-petunjuk tersembunyi yang harus diikuti. 4. Gua dan goa di Jawa Barat. Selain Gunung Ciremai, terdapat juga beberapa gua dan goa lain di Jawa Barat yang dianggap sebagai tempat penyimpanan harta karun Sunan Gunung Jati. Gua-gua ini seringkali memiliki keterkaitan dengan cerita-cerita legenda lokal yang melekat di masyarakat setempat. Setiap gua atau goa memiliki mitosnya sendiri tentang keunikan lokasi tersebut. Beberapa di antaranya diyakini memiliki pintu rahasia atau ruang tersembunyi yang menjadi tempat penyimpanan harta karun. Keunikan dari lokasi ini adalah adanya cerita tentang jebakan-jebakan atau perangkap-perangkap yang harus dihindari oleh para pencari harta karun. 5. Sumber air panas. Beberapa sumber air panas di Jawa Barat juga menjadi tempat yang diyakini memiliki keterkaitan dengan harta karun Sunan Gunung Jati. Konon, harta karun tersebut disembunyikan di sekitar area sumber air panas yang dianggap keramat. Lokasi sumber air panas juga dianggap keramat dan memiliki mitosnya sendiri.
Beberapa di antaranya mengatakan bahwa harta karun tersebut tersembunyi di dalam gua-gua, di sekitar sumber air panas yang disucikan oleh Sunan Gunung Jati. Keunikan dari lokasi ini adalah adanya keterkaitan dengan unsur-unsur alam dan kepercayaan spiritual yang kuat. 6. Lokasi-lokasi terpencil dan tersembunyi. Di samping lokasi-lokasi yang lebih terkenal, cerita-cerita legenda juga menyebutkan bahwa harta karun Sunan Gunung Jati disembunyikan di lokasi-lokasi terpencil dan tersembunyi lainnya. Hal ini menambah kompleksitas dan tantangan dalam upaya pencarian harta karun ini. Lokasi-lokasi terpencil dan tersembunyi juga memiliki cerita-cerita mitos yang unik. Beberapa di antaranya diyakini memiliki penjaga-penjaga gaib atau hewan-hewan mistis yang menjaga harta karun tersebut. Keunikan dari lokasi ini adalah adanya tantangan ekstra dalam mencari harta karun, seperti medan yang sulit atau cuaca yang ekstrem. Upaya pencarian harta karun Sunan Gunung Jati. 1. Penelitian sejarah dan arkeologi. Para peneliti sejarah dan arkeolog telah melakukan berbagai studi dan penelitian untuk mencari bukti konkret tentang keberadaan harta karun Sunan Gunung Jati. Mereka mempelajari berbagai sumber sejarah, termasuk manuskrip klasik dan naskah-naskah kuno, serta melakukan eksplorasi arkeologi di lokasi-lokasi yang dikaitkan dengan legenda. 2. Ekspedisi dan penelusuran lapangan. Beberapa ekspedisi dan penelusuran lapangan telah dilakukan di daerah-daerah yang diyakini menjadi tempat penyimpanan harta karun, seperti Gunung Ciremai, Keraton Kasepuhan, dan pantai-pantai di sekitar Cirebon. Para pencari harta karun melakukan penelusuran secara langsung untuk mencari petunjuk atau bukti tentang keberadaan harta karun. 3. Penggunaan teknologi modern. Penggunaan teknologi modern seperti pemetaan satelit, radar tanah, dan penginderaan geofisika telah digunakan untuk membantu dalam pencarian harta karun. Teknologi ini memungkinkan para peneliti untuk mengidentifikasi struktur bawah tanah yang mungkin menjadi tempat penyimpanan harta karun. 4. Studi interdisipliner. Upaya pencarian harta karun. Sunan Gunung Jati juga melibatkan pendekatan interdisipliner dengan melibatkan ahli-ahli dari berbagai bidang seperti sejarah, arkeologi, antropologi, dan geologi. Kolaborasi antara para ahli ini memungkinkan penggabungan berbagai metode dan pendekatan untuk meningkatkan peluang dalam menemukan harta karun. 5. Kerja sama dengan masyarakat lokal. Para peneliti juga melakukan kerja sama dengan masyarakat lokal, termasuk tokoh-tokoh adat dan pemimpin lokal, untuk memperoleh informasi dan pengetahuan lokal tentang legenda harta karun Sunan Gunung Jati. Kolaborasi ini membantu dalam mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang lokasi-lokasi potensial yang perlu diteliti lebih lanjut. 6. Penelitian historis dan filologis. Studi filologi dan analisis terhadap teks-teks klasik juga dilakukan untuk memahami lebih baik asal-usul dan evolusi cerita tentang harta karun Sunan Gunung Jati. Ini membantu dalam mengidentifikasi kemungkinan sumber-sumber sejarah yang mendasari legenda ini dan membedakan fakta dari fiksi. Keterlibatan pemerintah dan lembaga dalam mendukung pencarian harta karun Sunan Gunung Jati. Pencarian harta karun Sunan Gunung Jati tidak hanya menjadi minat bagi para pencari petualangan dan peneliti sejarah, tetapi juga mendapatkan perhatian dari pemerintah dan berbagai lembaga terkait di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendukung pencarian harta karun ini, baik melalui penelitian ilmiah, kerja lapangan, maupun kegiatan pelestarian warisan budaya. Inilah beberapa bentuk keterlibatan pemerintah dan lembaga lain dalam mendukung pencarian harta karun Sunan Gunung Jati. 1. Badan Arkeologi Nasional. Badan Arkeologi Nasional, Balaran, memiliki peran penting dalam mengoordinasikan dan mendukung penelitian arkeologi di seluruh Indonesia. Mereka menyediakan bantuan teknis, sumber daya, dan akses ke fasilitas arkeologi untuk mendukung penggalian dan penelitian terkait dengan harta karun Sunan Gunung Jati. 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tanggung jawab dalam melestarikan dan mengembangkan warisan budaya Indonesia, termasuk legenda-legenda seperti harta karun Sunan Gunung Jati. Mereka memberikan dukungan finansial, teknis, dan administratif untuk proyek-proyek penelitian dan pelestarian warisan budaya ini. 3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di tingkat daerah juga berperan dalam mempromosikan dan melestarikan warisan budaya lokal, termasuk legenda-legenda tentang harta karun. Mereka memberikan dukungan logistik, informasi lokal, dan akses ke lokasi-lokasi potensial untuk pencarian harta karun. 4. Universitas dan institusi riset. Universitas dan institusi riset berperan dalam mendukung penelitian ilmiah tentang sejarah, arkeologi, dan budaya. Mereka memberikan fasilitas, dana penelitian, dan akses ke para ahli di berbagai bidang untuk mendukung pencarian harta karun Sunan Gunung Jati. 5. Organisasi non-pemerintah, LSM, dan komunitas budaya. Organisasi non-pemerintah dan komunitas budaya juga turut berperan dalam mendukung pencarian harta karun ini. Mereka memberikan dukungan sukarela, sumber daya lokal, dan keterlibatan masyarakat dalam pencarian dan pelestarian warisan budaya ini. 6. Kerjasama internasional. Kerjasama internasional dengan lembaga-lembaga arkeologi dan penelitian dari negara lain juga dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman dalam pencarian harta karun Sunan Gunung Jati. Pertukaran pengetahuan, teknologi, dan sumber daya antar negara dapat meningkatkan peluang dalam menemukan dan melestarikan warisan budaya ini. Melalui keterlibatan berbagai pihak, harapannya adalah pencarian harta karun Sunan Gunung Jati dapat menjadi lebih terorganisir, berkelanjutan, dan berpotensi menghasilkan temuan-temuan yang bernilai bagi pemahaman kita tentang sejarah dan budaya Indonesia. Dengan demikian, upaya pelestarian dan penelitian terhadap warisan budaya ini akan terus didorong untuk generasi-generasi mendatang. Meskipun legenda harta karun Sunan Gunung Jati telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari warisan budaya Indonesia, namun tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat skeptisisme dan keraguan terhadap keberadaan sebenarnya dari harta karun tersebut. Berikut adalah beberapa poin yang menyatakan skeptisisme dan keraguan tersebut. 1. Skeptisisme publik. Seiring berjalannya waktu, beberapa kalangan menjadi skeptis terhadap keberadaan sebenarnya dari harta karun Sunan Gunung Jati. Mereka menganggap cerita tersebut hanya sebagai mitos atau legenda tanpa dasar yang kuat. 2. Keraguan terhadap bukti konkret. Para kritikus menyatakan bahwa tidak ada bukti konkret yang mendukung keberadaan harta karun Sunan Gunung Jati. Tidak ada temuan arkeologi atau dokumen sejarah yang dapat memverifikasi kebenaran dari cerita tersebut. 3. Penelitian yang membantah. Beberapa penelitian ilmiah telah dilakukan yang membantah keberadaan harta karun Sunan Gunung Jati. Peneliti berpendapat bahwa cerita tersebut lebih merupakan produk imajinasi dan mitos yang berkembang dalam masyarakat. 4. Konteks sejarah yang tidak jelas. Sebagian kritikus juga menyoroti konteks sejarah yang tidak jelas dalam cerita tentang harta karun ini. Mereka meragukan keberadaan Sunan Gunung Jati sebagai tokoh sejarah yang memiliki harta karun sebanyak yang diceritakan dalam legenda. 5. Penggunaan legenda untuk keperluan politik atau komersial. Ada pula dugaan bahwa cerita tentang harta karun Sunan Gunung Jati dimanfaatkan untuk keperluan politik atau komersial, terutama dalam konteks pariwisata. Hal ini dapat menyebabkan distorsi terhadap cerita asli dan memperkeruh pemahaman publik tentang legenda tersebut. Meskipun terdapat skeptisisme dan keraguan terhadap keberadaan harta karun Sunan Gunung Jati, namun tidak dapat dipungkiri bahwa cerita tersebut tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Diskusi dan penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk mengungkap kebenaran di balik legenda ini, sambil tetap menghargai nilai-nilai budaya dan sejarah yang terkandung di dalamnya. Sejarah dan legenda harta karun Sunan Gunung Jati menciptakan narasi yang memikat dalam budaya Indonesia. Di balik cerita yang penuh misteri ini, terdapat akar sejarah yang mencakup peran penting Sunan Gunung Jati dalam penyebaran Islam di Jawa, serta kebijaksanaannya dalam memimpin masyarakat. Namun, cerita tentang harta karun ini juga menghadapi skeptisisme dan keraguan terhadap keberadaannya. Meskipun demikian, harta karun Sunan Gunung Jati tetap menjadi warisan budaya yang berharga. Hal ini tidak hanya sebagai cerita menarik yang menghibur, tetapi juga sebagai jendela ke masa lalu yang memberi wawasan tentang kehidupan dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat pada masa itu. Harapan dan aspirasi kita adalah untuk terus menjaga dan melestarikan warisan budaya ini. Dengan mempelajari lebih lanjut tentang sejarah dan budaya lokal, kita dapat memahami peran yang dimainkan oleh tokoh-tokoh seperti Sunan Gunung Jati
dalam pembentukan identitas dan nilai-nilai Indonesia. Melalui upaya pelestarian dan penelitian yang berkelanjutan, kita dapat menghargai dan merayakan kekayaan warisan budaya kita. Lebih dari sekadar legenda, harta karun Sunan Gunung Jati menjadi simbol keteladanan, kebijaksanaan, dan warisan yang harus dijaga. Semoga cerita ini tetap menjadi bagian yang hidup dalam kesadaran kolektif kita, dan semangat pencarian pengetahuan dan kearifan dari masa lalu terus menginspirasi generasi-generasi mendatang.